Keterlibatan TNI dalam pengamanan kita pertama secara struktural kita di lingkungan Kejaksaan Agung, baik di Kejati juga ada Jampitmil, di Kejati ada Aspidmil. Dan yang kedua juga secara payung hukumnya kita ada dalam Perpres nomor 66 tahun 2025 juga ada MOU antara Kejaksaan Agung dengan TNI yang dimana periode tahun tertentu bisa diperpanjang. Dalam hal ini keterlibatan TNI dalam pengamanan sudah sering dilakukan. Kenapa ini dilakukan terlibatan ini? Dalam rangka pengaman, ini kan dokumen-dokumen dikhawatirkan terjadi itu aja. Semata-mata itu. Tidak hanya saat di kemarin, tetapi di sebelumnya juga di lapangan beberapa baik di Sulawesi Tenggara maupun di kegiatan lain unsur TNI kita terlibatkan. Tapi pencocokan data itu sebenarnya penggeledahan atau seperti apa? Yang jelas pencocokan data, menyamakan data. Penggeledahan. Enggak. Dan kebetulan juga dari Dirjen Planologi juga mendukung itu dan memberikan data-data yang ini kan proaktif dari penyidik untuk datang ke tempat supaya cepat. Karena ini kan data banyak. Ini seluruh Indonesia. Kita pilih mana yang kita butuhkan supaya efektif. Makanya penyidik proaktif datang dan diundang oleh pihak dari kehutanan juga dan diberikan, bahkan nanti kekurangan pun akan diberikan lagi, mensupport. Kan kalau istilah pencocokan data ini kayaknya baru sekarang ya Pak, karena biasanya kan ada dokumen yang diambil dari kementerian lalu dibawa ke Pitsus, lalu dipanggil pihak-pihak Kementerian Kehutanannya untuk dicocokkan atau diklarifikasi itu. Nah ini Pak Kapus juga tadi bilang bahwa itu bentuk proaktif biar itu semua cepat. Apakah memang datanya udah ada dipegang lama dan banyak dari penyidik, lalu harus perlu dicocokkan secara langsung atau gimana sih Pak? Jadi gini kan, kegiatan ini sudah dimulai September. Teman-teman penyidik sudah melakukan pemeriksaan dari saksi-saksi, kemudian juga sudah melakukan penyitaan penggeledahan di beberapa tempat di Sulawesi Tenggara. Dari hasil data dan dokumen ini tentunya ada yang perlu kita sesuaikan dan juga ada mana kekurangan yang tidak ada. Dari data-data itu kemudian kita proaktif penyidik ke Kementerian Kehutanan, ke Dirjen Planologi, di mana dalam hal ini pihak penyidik pihak Dirjen Planologi juga secara kooperatif dengan baik mendukung dan memberikan data-data karena ini banyak, sedangkan ini spesifik hanya untuk perkara penyidikan di Konawe Utara, itu aja supaya nggak terlalu melebar kemana-mana. Pak Kapus, sebenarnya seberapa besar sih urgensinya untuk penyidik Kejagung harus Kemenhub, karena kan kenapa nggak Kemenhubnya aja kalau buat bertukar data, kenapa nggak Kemenhub aja yang ke Kejagung? Kita ke urgensi supaya cepat aja Mas, daripada nanti dari Kemenhub bolak-balik, kita segera aja. Pak, kalau sama KPK tuh ada pertukaran atau permintaan data juga nggak sih? Karena kasusnya kan juga pernah ditangani sama KPK. Pertama, kami tidak tahu apakah objeknya sama. Kalau kita kan kegiatan penyidikannya itu kegiatan pembukaan tambang dan pengelolaan tambang yang memasuki wilayah hutan. Nah, di samping itu juga diduga karena adanya pemberian izin oleh kepala daerah saat itu yang tidak sesuai prosedur. Nah, inilah data-data ini yang kita peroleh. Sedang dikumpulkan oleh teman-teman penyidik. Berarti sejauh ini sama KPK tidak ada koordinasi Pak? Selama ini koordinasi baik. Yang jelas kami juga SPDP pasti sudah dilaporkan kepada KPK. Itu di September sudah pas saya gitu. Mau penegasan aja Pak, kepala daerah yang dimaksud itu apakah Bupati Konawe Utara Mas Sulaiman yang juga yang ketahui juga pernah dijerat tersangka juga oleh KPK yang saat ini? Yang jelas kepala daerah yang saat itu menjabat. Ya mungkin. Ya saat itu menjabat lah salah satunya. Tempus perkaranya kapan Pak? Nah kurang dulu. Nanti yang jelas pada saat itu ada dari tahunnya apa lagi nanti saya. Pencocokan data agar mempercepat ini akan terjadi lagi Bisa. Kita kalau memerlukan percepatan itu kita proaktif kok penyidik. Bisa saja. Tidak hanya di Kementerian Keuangan, di instansi lain pun supaya cepat, supaya tidak melebar kemana-mana data yang kita butuhkan. Apalagi itu butuh data banyak. Kemarin kan dokumennya cukup banyak juga. Itu pun masih ada kurang. Nah, kalau umpamanya bolak-balik kita cepat aja kita. Oke? Kalau yang kata Bapak sebelumnya terkait Konawe ini udah pernah ada penggeledahan, itu salah satunya juga Kementerian Kehutanan Pak? Enggak. Bukan Kementerian Kehutanan. Kalau Kementerian Kehutanan Satker lain. Hah? Kalau
Kementerian Kehutanan belum kita geledah, hanya pencocokan. Kemarin itu pun pencocokan. Oke? Yang digeledah apa aja seperti Pak? Gimana? Untuk menggunakan Ada di beberapa perusahaan dan ada di beberapa rumah dan instansi pemerintah di wilayah sana. Oke? kalau yang disita tadi Pak apa aja? Yang kemarin data diminta diambil kemarin pencocokan itu kita terima dari teman-teman Kemenhub itu ada beberapa data termasuk yang terkait dengan penyidikan di Konawe Utara. Dokumen-dokumen. Oke. Belum saatnya. Ini kan proses masih penyidikan, sifatnya masih tertutup. Nanti akan dipublikasikan pada saat pembuktian perkara ini. Baik. Pak, kalau bupatinya udah pernah, kepala daerahnya udah pernah dipanggil? Saya ingat saya belum. Tapi nanti ini kan prosesnya mulai penyelidikan juga. Tapi nanti kami cek lagi pasti. Nanti kita kabari lah. Oke, terima kasih ya. Yuk. Oke. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.